Barakallahu fiik, kita lanjutkan sekarang ke, pembahasan ini ya. Kaidah seputar bacaan pertemuan 2 mat ya. Jadi ada nanti, pertemuan 2 mat ya. Kita lihat ya, yaitu berlaku untuk jalur Syatibiyah maupun Thayyibatun Nashr sama gitu ya, nggak ada perbedaan. Yaitu cara bacanya seperti ini, kita lihat kaidahnya. Yang pertama adalah kaidah apabila mat wajib muttasil bersama atau bertemu dengan mat arid li sukun. Contohnya kita lihat, saya gedein dulu ya. Nah, contohnya kita lihat adalah, bisa ke atasin nggak bisa ya. Contohnya adalah pada as-sama di sini ya. As-sama kalau wakof ya. Kalau wakof, makanya di sini ada tulisan wakof nih. Wakof pada as-sama gitu ya. Jadi bukan as-sama saja, bisa asu gitu. Bisa domah gitu ya. Ini kan maknya fathah gitu ya. Pokoknya yang di sini disebut juga mat wajib mutasil, disebut juga kalau wakof mat arid lis sukun gitu. Ya, makanya disebut pertemuan 2 mat. Maka ini kan namanya kalau ada 2 mat ya, mutasil dengan arid gitu ya. Nah, panjang masing-masing mat sebelum berkumpul, yaitu mat mutasil kita baca 4. Mat mutasil kan bisa 4 bisa 5 ya. Kita yang 4 dulu nih. Ya. Kalau mat wajibnya kita baca 4, terus mat aridnya kita baca 2. Ya, kita biasa baca mat aridnya 2 misalnya pas baca Al-Qur'an. Maka kaidah ini adalah diambil yang paling besar. Maka saat wakof ya, panjang yang digunakan ketika berkumpul saat wakof adalah yang besarnya, yang 4. Karena 4 sama 2 tentunya gedean 4 kan gitu. Jadi menang mat wajib mutasil. Tapi nanti nih, kalau misalnya kita baca mat aridnya 6 ya. Mat arid dibaca 6, mat mutasil kita baca 4, ya menang 6 gitu. Ya, jadi kalau kita biasa mat arid li sukunnya kita baca 6 harokat, otomatis pada saat wakof di kata as-sama misalnya di sini, maka dia dibacanya 6 harokat. Karena kita biasa mat wajib, mat jaiznya 6 harokat gitu ya. Pokoknya kaidah poin A yaitu diambil yang paling besar di antara 2 mat tersebut kalau bertemu gitu. Nah, misalnya 5 nih. Mat wajib kita baca 5, mat arid kita baca 6 gitu kan. Dari mana? Kok hilang? Ya. Mat arid kita baca 6, maka 5 sama 6 tentunya menangan 6 gitu ya. Ini tadi nih ya. Mana ini? 5 sama 6 menangan 6. Jadi pada saat wakof 6. Dan gitu seterusnya, tabel ini tinggal kita lihat mutasilnya berapa gitu ya. Jadi kaidahnya untuk poin A ini adalah diambil mat yang paling besarnya, itu yang menang gitu. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Masih tentang kaidah pertemuan 2 mat. Cuman kita lihat di sini. Poin apa? Yaitu apabila mat jaiz bertemu dengan mat badal, ya. Mat jaiz bertemu dengan mat badal. Ya, mat badal kan kita tahu ya, untuk riwayat Syatibiyah dibaca berapa? 2 harokat mat badal kan gitu. Mat jaiz munfasil bisa 2, 4 atau 6 kan gitu. Maaf, mat jaiz munfasil ya bisa 2, 4 atau 5 gitu kan. Nah, maka ya udah, contohnya adalah di sini pada kata waja'u. Kenapa bisa disebut 2 mat ini? Ya, munfasilnya mana? Ja'u. Ya, ja ketemu u. Itu berarti kan munfasil, satu kata. Ya. Astagfirullah, maaf. Ya, u'a, yang u'a ya. Yang u'a
Ini adalah munfasilnya. Karena munfasil adalah apabila mat bertemu dengan hamzah dalam dua kata, gitu kan definisi munfasil. Berarti yang ua, ya, jaua, yang ua itu adalah mat jaiz munfasil di situ, karena a di situ kan udah beda kata. Gitu. Nah, terus disebut badal apa? Ya badal ini u-nya. U itu kan badal, ya, ini. U itu badalnya, tapi ua itu munfasilnya. Nah, berarti kan pertemuan dua mat. Maka kaidahnya tadi, ya, saya hapus dulu biar enggak. Nah, maka kaidahnya kalau munfasilnya kita baca dua, badalnya kita baca dua, ya udah. Ini saat wasol ya, yang ini saat poin B ini saat wasol. Kalau tadi poin A saat wakof. Ya, memang ini harus pelan-pelan nyimaknya ya, mungkin ilmu baru gitu ya. Nah, kalau misalnya mat munfasilnya kita baca 5, ya, badalnya kita baca 2, maka diambil yang besar gitu kan, kaidahnya seperti poin A tadi, ya. Nanti poin A, B, C, D itu sama kaidahnya, yaitu diambil mat atau angka yang besarnya atau mat yang terbesarnya. 5 banding 2, tentunya menang 5 gitu. Ya, jadi kebiasaan kita misalnya munfasilnya 5, badalnya 2, berarti pada saat wasol di UA kita bacanya 5 harokat di situ. Ya, jangan 2 harokat gitu. Tapi biasanya nomor poin B ini kita biasanya benar ya, walaupun kita nggak tahu kaidah ini, kaidah pertemuan mat ini, tapi biasanya kita benar di dalam membacanya, karena kita tahunya di situ ada munfasil biasanya, nggak tahu kalau di situ ada badal biasanya, padahal di sini ada ternyata ada badal gitu, ada hukum badal di situ, mat badal gitu ya. Jadi untuk poin B sebenarnya kita biasa selamat di dalam membaca. Tapi untuk poin A tadi ya, yang di atas ini, itu yang sangat perlu diperhatikan ya. Terus sekarang poin C juga biasanya kita selamat di dalam membaca. Kenapa? Karena lagi-lagi tentang badal. Ya, badal pasti kalah dengan mat yang lain gitu. Mat arid li sukun kan boleh 2, 4 atau 6 gitu kan. Nah, berarti pada saat mat aridnya misalnya 6, ya ini kaidah wakof berarti ya, karena mat arid pasti kaidah wakof. Ya. Contohnya di sini yastahziun. Di sini kita biasanya taunya hanya mat arid di situ. Karena wakof kan. Padahal di situ ada mat badal juga sebenarnya. Tapi yang tadi saya tekankan yaitu untuk poin B dan poin C, poin D juga nanti ya sama. Yaitu biasanya kita selamat di dalam membacanya karena taunya itu di sini hanya mat jaiz munfasil, taunya di situ. Nggak tahu kalau ada badal di situ. Mat arid juga taunya mat arid doang nih di sini karena wakof. Padahal di situ ada mat badal. Tapi kita bener ya biasanya dalam membaca karena kita biasa mengikuti bacaan mat aridnya bukan mat badalnya gitu. Ya, jadi di sini ada badal plus mat arid li sukun kalau di wakof. Pertemuan dua matnya. Kaidahnya tadi ya, diambil yang terbesar. Kalau 6 sama 2 berarti yang menang 6. 2 sama 2 ya gampang, ya 2. 4 sama 2 berarti 4 bacanya di sini. 4. Seperti itu ya. D sekarang. D juga sama, sebenarnya kita biasanya selamat di dalam membacanya. Yaitu wajib mutasil ketemu dengan badal. Mana? Ri'a an-nas. Ya, di situ adalah mutasilnya adalah a. Ri'a a. Nah, ri'a a. A-nya ya. A ketemu a. A itu kan badal. Gitu ya. Karena definisi badal adalah apabila hamzah bertemu mat. Hamzahnya di situ kan hamzah ketemu alif mat a gitu kan. Terus disebut mutasil apa? Karena ri'a a
itu satu kata. Apabila mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut mutasil kan? Gitu. Jadi ri'a ini adalah pertemuan dua mat antara mutasil dengan badal. Maka badal pasti biasanya kalah. Karena mutasil itu kalau nggak 4 ya 5. Nah, kita pun biasanya benar ya di dalam membacanya. Karena kita taunya di situ ada mutasil. Padahal di situ ada badal sebenarnya. Ya ini untuk poin B, C, dan D itu untuk pengetahuan aja sebenarnya bahwa di situ ada badal. Karena simpelnya nggak usah pusing-pusing untuk poin B, C, dan D ini. Karena biasanya kita benar di dalam membacanya. Seperti itu ya. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing ya untuk poin B, C, dan D. Ya kira-kira untuk pengetahuan aja. Yang perlu diperhatikan tadi ya poin A ini. Ya, poin A ini perlu kita perhatikan karena biasanya salah di dalam membacanya. Nah, udah selesai ya. Nah, terus di sini saya bacakan ini tips dari saya yang ungu ya. Ini adalah tips biar paham poin-poin tadi ya. Tips cara membaca tabel yaitu dari poin A sampai D rumusnya adalah diambil panjang mat yang paling besar tadi ya. Misalnya 2:6 ya menangan 6 gitu kan gitu. Misal pada poin A mat wajib 4, mat aridnya 6 dalam sekali duduk baca gitu ya. Maka jika wakof pada kata as-sama contohnya maka saat wakof dibaca yang 6 karena kaidahnya tadi diambil yang gede antara 4 dan 6 menangan 6 gitu. Adapun jika mat arid dibaca 2 maka saat wakof di kata tersebut dibaca 4 harokat, iya kan? Misalnya mat arid di sini kita baca 2, terus wajib kita baca 4, ya berarti menangan wajib, makanya dibaca 4 gitu. Itu cara memahami tabel tadi. Nomor 2, yang harus diperhatikan adalah poin A tadi kan. Karena kadang kita membaca mat arid 2 harokat gitu. Jadi kalau membaca mat arid yang pendek yaitu 2 harokat, itu biasanya banyak yang salah di situ. Di dalam membaca misalnya as-sama tadi ya. Nah, biasanya tetap dibaca dibacanya di situ jadinya 4 harokat kan atau 5 harokat karena kan pertemuannya dengan mat wajib mutasil tadi kan gitu. Misalnya mat arid 2, mat wajib mutasil kita baca 5, berarti yang menang apa? 5 kan, berarti saat wakof di kata as-sama bacanya 5 atau bacanya 4, jangan sampai 2 harokat saat wakof karena di situ ada pertemuan 2 mat gitu. Adapun kaidah B sampai D biasanya kita selamat dalam membacanya gitu. Karena mat badal pasti kalah. Karena mat badal kan 2 harokat. Ya, sekarang nomor 3. Saat membaca mat jaiz munfasil 2 harokat, jalur thayyibatun nasr, maka mat wajib harus 4 harokat gitu ya. Kaidah di poin G nanti ya. Kaidahnya di poin G, maka saat baca mat arid li sukun 2 harokat, saat wakof misal pada as-sama maka dibacanya 4 harokat, tidak boleh 5 harokat mat wajibnya gitu ya. Ya nanti kita lihat poin G ya, atau kita lihat sekarang ya poin G. Nih poin G ini nih. Poin G sekalian kita baca dulu ya. Nah, mat jaiz munfasil dengan mat wajib mutasil. Ya. Yaitu pada ini. Kalau ini wajibu A itu kan mat jaiz. Ini mutasilnya yang ini gitu. Ya, kalau munfasilnya dibaca 2, mutasil harus dibaca 4. Enggak boleh 5.
Mutasil kan boleh 4 atau 5. Tapi kalau munfasilnya dibaca 2 di sini, maka mutasilnya harus dibaca 4. Nah, ini wajib ya. Wajib dibaca 4. Jangan 5. Nah, kalau 4 munfasilnya mutasil 4. Kalau munfasil 5, mutasil 5. Begitu ya. Itu kaidah cara bacanya. Gitu ya. Jadi kalau munfasilnya 4, mutasil 4. Munfasil 5, mutasil 5. Tapi kalau munfasilnya 2, mutasil harus 4, nggak boleh 5. Selama ini mungkin taunya, mutasil kan boleh 4 atau 5. Tapi ternyata kalau munfasilnya dibaca 2, mutasil hanya boleh 4. Gitu. Ya. Ini tips cara baca ini ya. Kalau mad jaiznya 2, mad wajib harus atau wajib 4 harokat. Itu yang dimaksud. Nah, hubungannya sama yang tadi bagaimana? Ya, kita lihat lagi ya yang tadi ya. Poin ini kan poin G tadi ya. Nih. Ini kan. Ya, saat membaca mad jaiz munfasilnya 2, jalur thayyibatun nasr ya, maka mad wajib harus 4 harokat gitu ya. Maka saat mad arid li sukunnya 2 ya, saat waqaf harus dibaca 4. Itu kalau kita baca riwayat thayyibatun nasr nih. Makanya kalau lagi baca riwayat thayyibatun nasr, yang harus diperhatikan poin A tadi ya, yaitu apabila ketemu mad arid dengan mad mutasil, pada contohnya adalah as-sama. Ya. Karena di situ mad wajibnya harus dibaca 4 kalau dia mad jaiznya 2 harokat. Itu hubungan antara poin A ya, poin A dengan poin G. Perhatikan ya, disimak dengan teliti. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di grup ya. Ya, sekarang ke poin E sama F ya, udah banyak ya menitnya. Mungkin nanti lagi ya. Barakallahu fiik.